Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, selamat berjumpa lagi dengan kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Bapak bermaksud dalam video ini akan melengkapi bab tentang wudhu, tentang toharoh yang sangat dipentingkan oleh anak-anak di tingkat sekolah menengah, bahkan mungkin video Bapak ini akan bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya yang membutuhkan pengertian-pengertian mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi Bapak akan membahas sekitar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu yang perlu Bapak perjelas kembali untuk mendukung menjelaskan video-video sebelumnya. Di video Bapak umpamanya Bapak telah menayangkan video tentang bab toharoh, lalu Bapak menerangkan bagian daripada toharoh itu, Bapak membuat tutorial tentang bagaimana praktek wudhu berdasarkan sunnah Rasul, bagaimana praktek mandi wajib atau mandi janabat. Lalu yang ada kaitannya sekarang seringkali anak-anak bertanya di kelas, yaitu apa saja Pak hal-hal yang membatalkan wudhu. Oleh karena itu Bapak akan bahas sekelumit tentang hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja. Yang pertama yang membatalkan wudhu adalah keluar mazi. Apa itu mazi? Mazi ialah, mohon maaf ya, air bening dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika terjadi rangsangan syahwat. Apakah membayangkan, melihat, atau mungkin disebutnya itu foreplay, pemanasan seorang suami dan istri ya. Nah, mohon maaf Bapak menerangkan secara agak terbuka, maksudnya supaya lebih memperjelas karena kita masuk ke dalam bahasan yang perlu diterangkan dengan seadanya ya. Sekali lagi ya, jadi yang membatalkan wudhu keluar mazi. Mazi ialah air bening lengket ya, yang keluar dari kemaluan ketika terjadi rangsangan syahwat. Umpamanya kita membayangkan hal-hal yang sifatnya terhadap lawan jenis kita, apakah juga melihat, menonton video, atau dalam istilah yang sekarang itu foreplay, yaitu pemanasan untuk suami dan istri. Biasanya itu sudah suka keluar air lengket bening. Nah, itu bukan sperma ya, bukan sperma, tetapi disebut mazi. Nah, keluar benda seperti itu anak-anak sekalian, itu jelas harus berwudu, atau kalau ketika kita punya wudu membatalkan wudu dan harus segera kita berwudu kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak bacakan artinya saja supaya mempersingkat waktu tontonnya ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, adalah saya seorang yang sangat bermaji. Lalu saya suruh Mikdad bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, maka sabda Rasul maksudnya wajib wudhu di dalam hal itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, selain maji, yang membatalkan wudhu adalah keluar angin dari dubur atau kentut ya istilahnya. Keluar angin dari dubur, kentut, membatalkan wudhu.
Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang dari kamu merasa sesuatu di dalam perutnya, yaitu meragu-ragukan dia adakah yang keluar daripadanya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, maksudnya untuk berwudu, hingga ia dengar suara atau terasa angin. Suara artinya kentut ya, atau terasa anginnya. Hadisnya adalah hadis riwayat Muslim pada jilid 1 halaman 156. Nah, yang ketiga sekarang yang membatalkan wudu adalah keluar angin. Keluar irkun. Istilahnya irkun. Apa itu irkun? Yaitu darah yang keluar di luar batas head, di luar batas waktu keluarnya head. Yaitu darah sejenis darah penyakit, disebutnya irkun. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah head itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada yang begitu, berhentilah sholat. Tetapi jika ada yang lain, berwudulah dan sholatlah. Ya. Fa innama huwa irkun. Karena sesungguhnya kata Rasul yang demikian itu adalah irkun. Irkun itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, tapi bukan darah head, tapi darah penyakit. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud halaman 286. Yang keempat, yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari dua lubang. Dua lubang itu yaitu lubang tempat buang air besar dan lubang tempat buang air kecil. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu yang apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Lalu ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, mal hadasu ya Aba Hurairah. Ulangi lagi, mal hadasu ya Aba Hurairah. Qala, ya, ia menjawab. Jadi apa ya Aba Hurairah yang termasuk hadas itu? Qala, ia menjawab, pusaun au duratun, angin atau kentut. Ya, pusaun itu angin, duraun artinya duratun artinya kentut. Hadis riwayat muttafaq alaih ya di dalam Fiqhu Sunnah jilid 1 halaman 45. Nah, batalkah sekarang? Jadi yang tadi itu yang membatalkan wudhu itu keluar sesuatu dari lubang, yaitu lubang air besar dan lubang air kecil. Jadi keluar sesuatu dari dua lubang itu hukumnya haram, hukumnya membatalkan wudhu. Nah sekarang itu baru 4 macam, tetapi ada yang sedikit suka kontra pendapat ya, yaitu apakah wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan wudhunya menjadi batal. Nah, untuk membahas hal ini pada video ini tidak akan Bapak bahas karena bahasannya cukup panjang lebar dan rumit, terutama untuk anak-anak yang masih belajar di tingkat sekolah menengah. Perlu ada pembahasan yang betul-betul bisa merangkum semua pendapat lalu ditawarkan kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak akan memilih pendapat yang benar, karena pendapat itu merupakan ilmu bagi kita dan Bapak sengaja tidak akan terangkan mana yang harus anak-anak pilih atau saudara-saudara pilih dari pendapat ini.
Tapi pembahasan ini akan Bapak bahas dalam video selanjutnya mengenai apakah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang belum menikah, itu membatalkan wudhu atau tidak. Untuk itu silahkan tonton video Bapak selanjutnya. Dan anak-anakku sekalian, untuk supaya Bapak bisa eksis dan bisa terus memiliki ghirah dan gairah yang kuat untuk membuat video-video tentang kajian-kajian keislaman yang dasar untuk anak-anak, maka jangan lupa selalu like video Bapak, lalu share dan komen, lalu subscribe. Insya Allah menjadi sebuah amal ibadah, amal soleh bagi kita, bagi anak-anak yang bersedia untuk mensubscribe. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.